Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapakah apabila mana ada orang yang melakukan pembunuhan atau membunuh orang lain secara diam-diam atau secara misteri? Maksudnya, orang itu melakukan pembunuhan atau membunuh orang dengan maksud agar tidak diketahui siapa pelakunya. Pasti nanti suatu saat benar-benar akan terungkap atau terkuak. Ada yang menjawab karena orang yang dibunuh itu arwahnya gentayangan dan menakut-nakuti pelaku yang membunuh hingga pada akhirnya pembunuh itu mengaku. Nah, itu adalah jawaban yang sangat salah. Pada peperangan memang di situ ada pembunuhan. Namun artinya pembunuhan yang terjadi pada peperangan bukanlah suatu perbuatan dengan tujuan untuk dimisterikan atau disembunyikan. Yang dimaksud dalam video kali ini adalah orang yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain dengan diam-diam dan tersembunyi. Memang orang yang melakukan pembunuhan atau yang membunuh orang tersebut seolah-olah orang yang dibunuh itu arwahnya menghantui atau membayangi orang yang membunuhnya. Tiap malam dia mimpi dikejar-kejar gambaran orang yang dibunuh. Dan bila mana orang tersebut sedang duduk, dia pun selalu terbayang dan dihantui wajah atau bayangan orang yang dibunuh. Nah, sekarang apakah bayangan yang selalu menghantui orang tersebut adalah benar-benar roh orang yang dibunuh? Memang seolah-olah yang menghantui dan yang membayangi tadi adalah arwah atau orang yang dibunuh. Tetapi yang sebenarnya adalah tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah berlaku hukum pasti atau rumus yang tidak bisa dirubah lagi. Lalu apa itu rumusnya? Mari kita lihat bersama. Pada surat Al-Baqarah ayat 72 kurang lebih, siapa yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan cara misteri atau tersembunyi, maka Tuhan benar-benar akan menguak atau menyingkapnya. Rumus itu tidak bisa ditawar lagi. Rumus itu tidak bisa dirubah lagi. Dan rumus itu bukanlah sebuah rumus dogmatis dari yang dirumuskan oleh manusia. Baik manusia ahli nujum, ahli dukun, ahli spiritual, dan lain sebagainya. Itu adalah rumus yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumus itu sudah pasti berlaku, entah dengan cara apa, entah apa penyebabnya, entah bagaimanakah kronologinya, inti dan poinnya, pelaku atau orang yang membunuh itu benar-benar akan terkuak atau terungkap. Walaupun pelaku itu tidak tertangkap atau tidak dipenjara, tetapi setidak-tidaknya benar-benar akan terungkap dan benar-benar akan terbuka. Karena yang Maha Kuasa itu benar-benar kuasa sekali terhadap segala hal dan urusan. Beribu-ribu kronologi kejadian bisa terjadi, inti dan poinnya orang itu benar-benar bakal terungkap. Terus Pak D, yang membayangi orang yang membunuh itu tadi, lalu itu siapa? Nah, itu adalah sebuah kejadian di belakang tabir. Tahukah Anda apakah itu kejadian atau bahasa di belakang tabir? Apabila mana Anda ingin mendalami hal ini, perkuatlah keimanan Anda terhadap Islam, yaitu kitab Al-Quran. Lalu, apakah itu bahasa tabir? Bahasa tabir adalah bahasa pertanda atau bahasa tersebut merupakan sebuah kode atau firasat yang bisa dipahami oleh orang yang diberi petunjuk
atau bahasa yang bisa dipahami orang yang akan diberi petunjuk. Lalu, siapa sajakah yang bisa untuk memahami bahasa yang satu ini atau bahasa tabir tersebut? Adapun yang bisa memahami bahasa tabir ini adalah orang yang benar-benar peka perasaan hatinya atau orang yang benar-benar peka indera keenamnya. Apakah itu indera keenam? Indera keenam adalah perasaan hati. Yang kedua adalah orang yang benar-benar dalam kesehariannya selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan orang itu selalu patuh dan taat apa yang pernah difirmankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kita untuk memahami dan bisa tahu bahasa tabir tersebut? Nah, bagi Anda yang benar-benar ingin tahu dan ingin mendalami tentang ini, silahkan Anda mengikuti video-video di channel ini. Adapun untuk cara menemukannya adalah satu-satunya jalan dengan Anda subscribe di jempol serta tekan lonceng. Semoga video kali ini bermanfaat dan membawa kita ke arah yang terang atau menjauhkan kita dari kesesatan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.